Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang Chrome OS. Saya Anissa Nurrahma. Nama saya Saura Dwi Kana. Saya Muhammad Fikriansa. Nama saya Fadli Rahmat Hidayat. Nama saya Atas Sapero Putra. Dan nama saya Ibnu Hibban. Chrome OS adalah sistem operasi berbasis Gentoo Linux yang dikembangkan oleh Google. Sistem operasi ini menggunakan Google Chrome sebagai antarmuka pengguna grafis utamanya. Tidak seperti lainnya, Chrome OS hanya berjalan pada perangkat keras tertentu dari mitra manufaktur Google yang berbawa nama Chromebook. Sistem operasi ini ditunjukkan bagi mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di internet. Aplikasi yang asli di Chrome OS hanya penjelajah web, pemutar media, dan manajer berkas. Contoh aplikasi, 1. Google Classroom, digunakan untuk membuat kelas, menetapkan tugas, dan memberikan umpan balik. Yang kedua, ada Google Workspace, Google Docs, Sheet, dan Slides. Bagaimana Linux dengan Chrome OS dapat memaksimalkan integrasi dengan Google Workspace untuk kolaborasi efektif. Yang ketiga, Google Meet digunakan untuk mengelola pertemuan online, berbagi layar, dan berkomunikasi secara efektif. Proses kinerja Chrome OS yaitu mengandalkan aplikasi web. Chrome OS memiliki tampilan yang tidak jauh berbeda dengan Google Chrome. Fitur dan tampilan yang ada pada Chrome OS mirip dengan browser buatan Google tersebut. Mirip seperti Android ketika pertama kali menghidupkan laptop berbasis Chrome OS, pengguna akan diminta memasukkan atau membuat akun Google. Di dalam Chrome OS, kamu dapat mendapatkan semua layanan Google. Jika ingin menambahkan dapat aplikasi bernama Chrome Web Store, mirip seperti Google Play Store dari segi tampilan dan fitur, maka bisa dibilang Chrome OS adalah sistem operasi Android yang ditunjukkan untuk perangkat laptop. Laptop yang menggunakan Chrome OS memiliki hardware khusus. Selain itu, laptop berbasis Chrome OS sering juga disebut Chromebook. Beberapa prosedur laptop ternama juga menjadikan Chrome OS sebagai sistem operasi untuk produknya. Pertama, ada tampilan yang sederhana atau lebih singkatnya UI, user interface yang mudah dipahami oleh usernya. Dengan tampilan UI yang sederhana ini, pengguna dapat dengan mudah menemukan aplikasi yang dibutuhkan lewat menu yang tersedia. Terus yang kedua di sini ada jika ada user atau pengguna atau Anda yang mendengarkan presentasi ini ingin memiliki laptop dengan daya tahan baterai yang lama, mungkin menggunakan Chrome OS adalah salah satu alternatif dari OS-OS yang lain. Soalnya Chrome OS di sini baik mau digunakan di Chromebook ataupun laptop lain dapat mempertahankan daya baterainya dengan klaim 12 jam lebih lama. Karena mungkin aplikasi di latar belakang berjalan itu sedikit. Kemudian di selanjutnya yang ketiga ada bisa diakses secara offline. Sama kayak Windows, Chrome OS juga punya aplikasi-aplikasi yang dapat diakses secara offline. Tapi dengan persyaratan yaitu sudah menyalakan pre-download content dan offline access. Yang keempat di sini ada bisa membuka dokumen Microsoft Store. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, Chrome OS memiliki Chrome Web Store yang mirip seperti Google Play Store. Di Chrome Web Store ini user itu bisa mendownload Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Dan selanjutnya di sini ada fitur Picture in Picture (PIP). Di sini user bisa sambil menonton video yang lagi viral ataupun menarik di aplikasi tertentu saat ketika lagi bekerja ataupun mengerjakan produktivitas yang lainnya. Di sini fitur ini akan menampilkan sebuah jendela kecil yang terpampang di layar saat user bekerja. Oke. Selanjutnya ada kekurangan dari Chrome OS. Yang pertama, tidak bisa dijalankan oleh aplikasi seperti Windows atau Mac. Kekurangan pertama pada Chrome OS adalah tidak kompatibel menjalankan aplikasi yang biasa tersedia pada Windows atau Mac. User tidak bisa menggunakan aplikasi seperti Photoshop, Illustrator, dan sebagainya, sehingga Chrome OS hanya mengendalikan aplikasi-aplikasi
Android yang ada di Chrome Web Store. Yang kedua ada spesifikasi rendah. Chrome OS memang ditujukan untuk penggunaan kasual ataupun kebutuhan belajar. Maka dari itu Chrome OS banyak digunakan untuk tujuan pendidikan di Amerika. Karena tujuan dasarnya untuk pendidikan dan penggunaan kasual, maka spek perangkat Chrome OS terbilang rendah dibandingkan laptop yang ada saat ini. Ruang penyimpanan pada Chrome OS dipatok maksimal sebesar 64 GB saja dan RAM 4 GB. Selain itu untuk prosesornya hanya dibekali Intel Celeron saja. Yang ketiga ada mayoritas pengoperasian online. Karena Chrome OS adalah Google Chrome versi sistem operasi, maka sebagian besar aktivitas di dalamnya sangat mengandalkan jaringan internet. Mungkin ini terbilang rumit, apalagi bagi pengguna yang mengandalkan internet berbasis kuota. Namun meski mayoritas penggunaan Chrome OS harus mengandalkan internet, ada juga beberapa aplikasi di dalamnya yang dapat digunakan secara offline. Alasan memilih tema Linux Chrome OS dalam pendidikan jarak jauh. 1. Fleksibilitas penggunaan. Linux Chrome OS menawarkan fleksibilitas dalam hal penggunaan perangkat keras yang terjangkau, terutama melalui Chromebook. Hal ini dapat memudahkan akses teknologi bagi siswa di berbagai lapisan masyarakat. 2. Integrasi Google Workspace. Linux Chrome OS secara alami terintegrasi dengan Google Workspace yang mencakup alat kolaborasi seperti Google Docs, Sheets, dan Slide. Hal ini mempermudah guru dan siswa untuk bekerjasama secara online. Oke, alasan yang ketiga yaitu akses mudah ke aplikasi pendidikan. Dengan dukungan untuk aplikasi Android melalui Google Play Store, Linux Chrome OS memberikan akses mudah ke berbagai aplikasi pendidikan yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, manajemen perangkat yang efisien. Linux OS menyediakan alat manajemen perangkat yang efisien, memudahkan administrator untuk mengelola perangkat yang digunakan dalam lingkungan pendidikan. Ini termasuk peraturan dan pembaruan perangkat dari jarak jauh. Yang kelima, pendidikan inklusif di daerah dengan koneksi terbatas. Linux Chrome OS dioptimalkan untuk kinerja dengan koneksi internet yang terbatas. Hal ini mendukung pendidikan inklusif di daerah-daerah yang keterbatasan akses internet. Dengan memilih tema ini, presentasi dapat menyoroti bagaimana Linux Chrome OS memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan jarak jauh dengan fleksibilitas dan integritas alat pendidikan yang efektif. Demikian presentasi yang kami sampaikan tentang Chrome OS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.